Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Alfika Ulul Azmi, Anggita Dwi Safitri, Anissa Wulandari, Aryati Nurizeki Putri, dan Ayulia Wardani. Dalam video ini kami akan menyampaikan dan memaparkan mengenai materi desain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 SD atau MI untuk memenuhi tugas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Risti Aulia Ulfah MPD. Langsung saja mari kita kupas tuntas pembahasan dari materi ini. Yang pertama adalah pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, dalam proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang atau perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Nah, transisi yang dimaksud adalah bagaimana nanti dalam aktualisasi pembelajaran guru mampu menciptakan dan memahamkan peserta didik dengan mudah sesuai dengan desain pembelajaran yang ia gunakan melalui dari RPP yang ia gunakan. Next, selanjutnya adalah karakteristik desain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Agar pesan pembelajaran di dalam kelas dapat dengan mudah dimengerti secara optimal oleh peserta didik, maka karakteristik dari desain pembelajaran itu sendiri sangat perlu diperhatikan oleh setiap pendidik. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Perlu diketahui bahwa peserta didik merupakan acuan utama atau fokus utama maupun subjek utama dari desain pembelajaran, di mana setiap individu atau peserta didik tersebut memiliki kriteria dan ciri khas mereka masing-masing, sehingga penting bagi setiap pendidik untuk mengerti dan memahami bagaimana sih karakteristik dari setiap peserta didiknya, sehingga nantinya dalam penyusunan desain pembelajaran tidak akan menyeleweng dari karakteristik maupun kebutuhan dari peserta didiknya. Kemudian yang kedua, alur berpikir sistem atau sistematik. Konsep sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, yang saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan nantinya akan terjadi seperti suatu sistem, di mana keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, komponen desain pembelajaran saling erat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga atau terakhir adalah empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris, artinya model apapun yang diajukan oleh pakar tentu telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri sebelum dipublikasikan. Nah, pada pelaksanaannya, pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap secara berulang kali sesuai dengan masukan atau kritikan demi untuk efektivitas pembelajaran yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, berikutnya adalah komponen desain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri khusus atau ciri khas yang berbeda-beda. Namun, antara elemen satu dengan elemen yang lainnya memiliki hubungan yang saling erat berkaitan antara satu dan yang lainnya. Komponen-komponen dalam desain pembelajaran tersebut meliputi pertama peserta didik, kemudian pendidik, kemudian kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, fasilitas, lingkungan, dan tentunya adalah tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, namun ada komponen yang paling utama dari desain pembelajaran, yaitu pembelajaran. Pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Ketiga, analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro
dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Selanjutnya penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih desain pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Ini merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode belajar. Selanjutnya adalah karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Salah satu faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah karakteristik bahan pelajaran. Selanjutnya, waktu yang digunakan. Pemilihan metode mengajar juga harus memperlihatkan alokasi waktu yang tersedia dalam jam pembelajaran. Selanjutnya, faktor siswa. Aspek yang berkaitan dengan faktor siswa terutama pada aspek kesegaran mental, faktor antusias, dan kelelahan jumlah siswa dan kemampuan siswa. Terakhir, fasilitas, media, dan sumber belajar supaya memperoleh hasil belajar yang optimal. Maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistematik. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan desain pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran akhir dari suatu program pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran perlu dilakukan untuk mengembangkan metode pembelajaran. Dick dan Carey mengatakan bahwa tujuan pengajaran yang telah diidentifikasikan perlu dianalisis untuk mengetahui keterampilan bawahan. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas perseorangan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mengapresiasikan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan, menyebutkan tujuan, memberikan kondisi atau keadaan yang menjadikan syarat. Yang ketiga, menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Tes acuan patokannya terdiri atas soal-soal yang secara langsung mengukur istilah patokan yang dideskripsikan dalam satu perlengkapan, mengukur istilah patokan yang dideskripsikan dalam satu perangkat tujuan khusus. Yang keenam, hambatan dan solusi dalam desain pembelajaran (PKN). Masalah dan solusi yang dialami oleh setiap pembelajaran memang sangat amat kompleks. Masalah itu datangnya bisa dari kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, sumber belajar, dan lain-lain. Masalah antara lain yaitu kurikulum yang terlalu berat, kurangnya kemampuan dalam menangkap kata kunci dalam SK dan KD, mengajar berdasarkan buku teks selama ini menjadi pegangan wajib. Praktek mengajar PKN selama ini lebih banyak berlangsung dengan pendekatan konvensional. Pembelajaran tidak kontekstual, evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif. Menghadapi masalah itu, ada beberapa solusi. Yang pertama, kurikulum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD. Jika berbicara masalah kurikulum, karena ini menyangkut kebijaksanaan pusat, di sini penulisan cuma dapat menghimbau agar kurikulum PKN untuk tingkat SD disesuaikan dengan kemampuan anak SD. Selanjutnya adalah menangkap esensi atau kunci dalam SK dan KD secara benar. Kesalahan dalam menangkap esensi dan SK dan KD akan amat mempengaruhi penyusunan tujuan dan evaluasi. Mengajar harus punya persiapan RPP. RPP pemegang peranan penting bagi guru dan dalam mengajar. Mengajar dengan pendekatan konstruktivisme, melaksanakan pendekatan akan banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplor potensi dirinya. Yang kelima, belajar berdasarkan realita. Belajar akan bermakna bagi siswa kalau apa yang dipelajari itu bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya, adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kurikulum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD. Yang kedua, menangkap esensi atau kata kunci dalam SK dan KD secara benar. Yang ketiga, mengajar harus punya persiapan RPP. Yang keempat, mengajar dengan pendekatan konstruktivisme. Yang kelima, belajar berdasarkan realita. Yang keenam, evaluasi bersifat total atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. G. Karakteristik pembelajaran PPKN siswa kelas 2 SD atau MI.
Pada kelas rendah 1, 2, dan 3, siswa cenderung senang bermain dan menilai dirinya sendiri dengan orang lain. Anak-anak kelas 2 jauh lebih cenderung menyebutkan karakteristik psikologis seperti preferensi atau sifat-sifat kepribadian dalam pendefinisian diri mereka dan kurang cenderung menyebut karakteristik fisik seperti warna, mata, atau pemikiran. Contoh desain pembelajaran PPKN kelas 2 SDMI. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, Satuan Pendidikan SD Mekar Asih. Kelas atau semester kelas 2 semester 1. Tema hidup rukun. Subtema hidup rukun di rumah. Pembelajaran kedua. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Yang pertama, yang A, kompetensi inti. Yang kompetensi menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan atau melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetik dan bergerak yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan dan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator PPKN. 1.1 Menerima hubungan gambar bintang rantai dan beringin, kepala banteng, dan padi kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dan lambang-lambang negara atau Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya yaitu adapun tujuan pembelajaran pada RPP ini yang pertama adalah dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Adapun materi pembelajaran pada RPP ini adalah yang pertama simbol dan bunyi sila Pancasila, yang kedua adalah kalimat ungkapan. Dalam RPP ini, metode pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan pendahuluan dengan deskripsi kegiatan. Kegiatan 1 model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru memberi salam dan mengucapkan selamat datang dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. Yang kedua, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Yang ketiga, siswa mengucapkan sila Pancasila. Yang keempat, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Yang kelima, guru membuka pembelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi sebelumnya. Deskripsi kegiatan ini memerlukan alokasi waktu sekitar 10 menit. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama, siswa mengamati gambar perisai burung Garuda yang terdapat simbol-simbol pada Pancasila. Yang kedua, siswa dibimbing guru untuk memahami simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, siswa mengamati simbol sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang keempat, siswa bersama-sama membaca teks Pancasila seperti terdapat pada buku siswa. Yang kelima, siswa memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Yang keenam, siswa menunjukkan gambar simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian menuliskan bunyi sila yang sesuai. Yang ketujuh, guru mengamati kemampuan siswa dalam memasangkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Yang kedelapan, sikap yang dikembangkan adalah teliti. Yang kesembilan, siswa menyebutkan bunyi sila pada Pancasila yang sesuai dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Yang kesepuluh,
Guru memotivasi siswa agar menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan beribadah di dalam keluarga. Yang ke-11, siswa mencari informasi mengenai contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian, siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan sila pertama dalam kehidupannya. Yang ke-12, siswa menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupannya. Yang ke-13, guru mengamati pemahaman siswa mengenai pengamalan sila pertama pada Pancasila di rumah. Sikap yang dikembangkan dalam kegiatan ini yaitu percaya diri. Yang ke-14, siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan sila kedua Pancasila. Yang ke-15, sikap yang dikembangkan pada kegiatan diskusi ini adalah percaya diri dan santun. Yang ke-16, siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan sila ketiga Pancasila. Yang ke-17, siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan sila keempat. Yang terakhir, siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan sila kelima. Kegiatan ini memerlukan alokasi waktu sekitar 150 menit. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Deskripsi kegiatannya adalah yang pertama, guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan pada kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, siswa menulis refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan keesokan harinya. Yang keempat, salah satu siswa memimpin doa sebelum pulang. Yang kelima, guru memberi salam penutup, siswa boleh pulang. Yang terakhir, guru meminta siswa untuk berpamitan dan memberi salam kepada guru saat pulang. Kegiatan ini memerlukan alokasi waktu sekitar 15 menit. Untuk selanjutnya, poin G yaitu media atau alat dan sumber belajar. Untuk medianya yaitu gambar burung Garuda, gambar simbol-simbol sila pada Pancasila, teks percakapan, LCD, dan layar proyektor. Untuk sumber belajarnya yaitu buku guru dan buku siswa tematik terpadu tema 1 hidup rukun dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu poin H tentang teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap yaitu observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan. Untuk penilaian sikap dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel dijelaskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, siswa bernama Al-Izan Jamaluddin dengan catatan perilaku mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kurang menunjukkan sikap peduli terhadap teman. Dan untuk butir sikapnya yaitu jujur, bertanggung jawab, peduli, dan seterusnya. Untuk tindak lanjut yaitu perlu penguatan dan pemahaman terhadap sikap peduli agar menghargai teman. Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis yaitu dengan skala 1 sampai 100. Dengan tes tertulis, siswa dapat diberikan beberapa soal seperti contohnya soal di bawah ini. Yang pertama, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar. Yang ketiga, mendoakan orang tua merupakan contoh sikap yang mengamalkan sila ke. Dan soal yang terakhir yaitu tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Penilaian selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ada 2 poin yang dibahas yaitu poin A, penilaian untuk kerja, dan poin B, PPKN rubrik penilaian yaitu yang bercerita mengenai penerapan sila Pancasila KD 1.1 dan KD 2.1. Untuk penilaian keterampilan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tabel dijelaskan siswa bernama Wulandari dengan kriteria yang pertama menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan sila Pancasila pada Pancasila minimal 3 contoh, dan kriteria yang kedua yaitu kesesuaian isi cerita dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Untuk siswa bernama Wulandari,
dengan kriteria pertama menyebutkan 2 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Dan untuk kriteria kedua, siswa bernama Wulandari menyebutkan ada sebagian cerita yang belum sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila diceritakan tanpa bantuan guru dan mendapatkan skor 3. Untuk keterangan skor 4, semua contoh penerapan sila Pancasila disebutkan dengan benar dan isi cerita sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila diceritakan tanpa bantuan guru. Untuk skor 3, 2 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar dan ada sebagian cerita yang belum sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila dan diceritakan tanpa bantuan guru. Untuk skor 2, 1 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar dan ada sebagian cerita yang belum sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila dan diceritakan tanpa bantuan guru. Untuk skor 1, belum bisa menyebutkan contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar dan isi cerita tidak sesuai dengan penerapan sila pertama Pancasila. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.